Halo guys, kembali lagi sama Serido. Hari ini aku ingin share tutorial 3D modeling teks balon ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu caranya bikin teks seperti ini, jadi teman-teman yang ingin tahu caranya gimana, ya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita lanjut ke tutorialnya, oke? Oke, jadi ini teman-teman sudah buka aplikasi Blender-nya. Jadi hari ini kita bakal bikin 3D modeling teks balon ya. Jadi teman-teman setelah buka aplikasi Blender, jadi teman-teman di sini perlu menambahkan sebuah objek teks. Gimana caranya? Teman-teman tekan Shift A atau tekan menu add di sini ya, di menunya ada di atas sini, terus teman-teman pilih pilihan yang teks, terus teman-teman muncul objek teks di sini, teman-teman rotate dulu ya, rotate supaya dia bisa berdiri gitu ya, tekan rotate, tekan R, terus sumbunya sumbu X, terus teman-teman tulis 90, angka 90 ya, 90. Nah, teman-teman masuk ke tampilan tampilan depan ya, tampilan front. Nah, sini teman-teman edit dulu ya teksnya ya. Dengan cara ke menu edit, tekan tab ya. Tekan tab. Terus teman-teman tulis aja tulisannya maunya gimana ya. Akan kita ini contoh aja ya, jadi tulisannya balon ya, balon ya. Nah, kira-kira seperti ini, kita pisahin ya ke bawah sebagian teksnya. Nah, teman-teman udah selesai gini, masuk ke object mode ya. Nah, terus teman-teman yang selanjutnya, teman-teman di sini perlu setting dulu ya si fontnya ya. Caranya ke menu properties yang sebelah kanan ini, ke menu ini ya, properties sebelah kanan ini ada panelnya ya. Terus teman-teman pilih menu font ini ya. Oke, di menu teks. Terus teman-teman pilihnya yang reguler, ini ada tanda folder di sini nih. Nah, teman-teman muncul box view font ya ini. Teman-teman cari aja fontnya yang sesuai dengan selera teman-teman ya. Di sini bebas aja ya. Aku kasih contoh aja. Di sini bakal pilih font yang Berlin ya teman-temannya. Ini bawaan dari Microsoft mungkin ya si fontnya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk teksnya ya. Teman-teman perlu setting lagi supaya ada jarak ya. Maksudnya jangan terlalu dekat ya. Kita perlu ngasih space di setiap setiap huruf ya. Jadi di sebelah kanan di panel teks ya, teman-teman pilih yang paragraf ya, bawah alignment ya. Oh ya, alignmentnya kita buat ke tengah ya. Jadi khusus untuk bikin teks yang di tengah, ini yang left ini kita pindahin ke center. Nah, jadi si tulisannya biar rata tengah ya teman-teman ya. Terus teman-teman buat mengatur space-nya ya si huruf ini, teman-teman ke bawah, di bawah ada spacing, di sini teman-teman klik ya karakter spacing, teman-teman kasih jarak supaya tidak terlalu dekat. Nah, ini di sini 1,1 ya. Ini yang di bawahnya terlalu terlalu jauh ya, jaraknya kita deketin ya. Bentar. Oh, jadi yang line spacing ya untuk bagian bawahnya kita dekat, kita kasih biar dekat lah gitu. Tadi agak kejauhan ya. Jangan terlalu dekat. Jadi maksudnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat ya. Jadi pas jaraknya, oke. Jadi yang selanjutnya kita ini ya, buat extrude ke ini ya, ada maksudnya supaya tidak terlalu datar, kita tambahkan ininya ya, geometrinya ke atas ya,
di font tadi ke atas scroll, ini geometri. Nah, ini ada di bawahnya extrude. Teman-teman bikin aja, diklik di sini, digeser, dikasih ketebalan gitu. Tidak usah terlalu besar ya, kita cuma sedikit saja perlunya, secukupnya saja. Oke, jadi dikasih supaya tidak terlalu datar. Nah, sudah itu baru kita masuk ke modifier ya, terus kita pilih remesh ya. Ini ada tombol pencarian, tulis aja remesh ya. Udah itu teman-teman voxel size-nya dikecilin sampai dia benar-benar ngebentuk tulisannya ya. Diklik, didorong gini ya. 0,008 ini saja ya ukurannya, kita ya pakainya 0,008 kira-kira seperti ini. Sudah ini teman-teman kita apply si modifiernya ya. Oh, kalau tidak bisa di apply, ada caranya ya teman-teman ya, dengan cara menekan tombol ya di keyboard Alt C ya, Alt C di convert ke mesh. Ini karena tidak bisa di apply modifiernya, seharusnya bisa ya teman-teman ya. Kurang tahu ini, kadang bisa kadang enggak. Nah, ini udah jadi mesh. Dia kalau udah jadi mesh, dia kita bisa bentuk menjadi sebuah balon. Nah, ini jangan lupa di set smooth ya, tekan W. Objek set smooth. Ada di sini ada juga menunya objek set smooth. Nah, itu yang selanjutnya kita ke menu sculpt ya. Nah, terus ke bawah ini ada cloud filter, ini tekan T kalau misalkan nggak muncul ya. Nah, ini ada cloud filter, teman-teman pilihnya yang inflate. Terus teman-teman strength-nya di sini nggak usah terlalu kenceng ya. Kita mulai dari yang paling rendah aja, 0,1 ya, titik 1. Nah, di sini teman-teman tinggal klik di tengah di mana aja ya. Pokoknya di sini diklik terus digeser. Nah, kira-kira seperti itu ya, bakal ngebentuk. Jadi pas diklik, digeser, dilepas, nah ini dia jadi ngebentuk jadi pola ya, sebuah balon ya. Jadi yang selanjutnya kita kalau udah selesai, kita ke object mode aja langsung ya. Terus kita yang selanjutnya kita tambahkan material ya teman-teman ya. Karena di sini materialnya belum ada, kita tambahkan dulu ya. Di bawah ini ditarik aja ke atas sedikit. Terus teman-teman di sini materialnya klik new ya. Klik new, di properties juga ini masuk ke menu material ya, udah masuk nih materialnya. Material 001 udah masuk. Nah, teman-teman di sini kita kasih material contohnya ini ya. Yang seperti ini nanti hasilnya ya teman-teman ya. Jadi kita kasih dua material, yang atasnya oranye, bawahnya hijau ya. Jadi kita ini dulu ya. Ada step yang aku step yang aku nggak kasih tahu dari tadi, mohon maaf ya. Ini dipisahin dulu ya, ada karena ini materialnya atas sama bawah beda. Jadi teman-teman harus pisahin dulu ya si objeknya dengan cara ini, masuk ke edit mode ya. Jadi yang bagian atas ini nanti dia satu warna, yang kedua warna yang sama ya, beda-beda tapi warnanya. Jadi yang pilih yang bawah aja dengan cara tekan L, tekan L, tekan L, yang bagian yang kita pisahin nih warnanya. Terus teman-teman tekan P di keyboard, separate ya, kita pisahin. Masuk lagi ke edit mode. Nah, ini kan kita klik, ini udah beda ya objeknya. Udah beda. Nah, ini teman-teman yang di atas dulu ya, kita urus ya. Kita
kita urus yang di atas ini, ganti warnanya jadi warna oranye ya. Teman-teman di sini lihat aja di samping kanan ada menu material, terus base color. Teman-teman geser aja ini color wheelnya ya, sampai dapat warna oranye ya. Terus yang di bawah klik juga, ini karena materialnya sama, kita hapus dulu satu, bikin lagi, klik new, masuk ke material yang kedua. Terus teman-teman yang material kedua warnanya hijau ya, teman-teman klik lagi aja base color, terus pilih yang ini ya, yang hijau, warna hijau. Jadi kira-kira seperti itu. Terus untuk settingannya, materialnya di sini aku udah catat ya. Jadi di prinsip BDSF metaliknya 7 ya, 0,785 metaliknya di sini. Teman-teman klik dulu, kita urus yang satu-satu dulu, yang atas 0,7 berapa tadi, 785.785 yang material metaliknya. Terus bawahnya roughnessnya -1. Terus ior yang ini ya, jumlahnya 2, samain ya, yang bawahnya juga .785, roughnessnya 1 sama iornya 2. Nah sama. Nah kalau sudah ini, kita sudah mengatur untuk material si objeknya. Lalu kita setting untuk bagian lighting teman-teman. Untuk pencahayaannya, karena di sini belum ada ya, kalau teman-teman masuk ke menu render di sini, karena lightingnya belum ada, kita tambahin dulu ya. Di samping kanan ada properties, bagian opsi word. Di sini ada ini ya, pilihan menu. Di sini di bawah preview ini ada color, ini ada tombol warna kuning. Nah ini teman-teman klik, lalu pilih environment texture. Terus teman-teman di bawahnya klik open. Nah ini aku file, kita kasih pencahayaannya dengan gambar HDRI ya teman-teman. Jadi apa itu file HDRI? Jadi file HDRI itu semacam file untuk kita memberikan lighting ya. Di sini kita tidak pakai pencahayaan manual. Di sini kita memakai HDRI ya teman-teman ya. Untuk file HDRI-nya sendiri akan aku bagikan di menu deskripsi, teman-teman download ya. Filenya Artist Workshop ya, ini saran dari aku ya. Nah ini teman-teman pilih file HDRI-nya, terus teman-teman open. Nanti teman-teman coba ke menu render ya, di sini render preview ya. Nah jadi udah otomatis dia ada lightingnya. Karena sebelumnya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi yang selanjutnya teman-teman di sini perlu mengatur si settingan lighting dari HDRI ya. Ke bawah menu shader, ini ke menu shader world. Terus teman-teman di sini perlu atur settingan lagi. Teman-teman tekan Ctrl T di sini di Artist Workshop ya, di file Artist Workshop. Ctrl T. Nah sini bakal muncul node ya, node tambahan untuk kita menggeser apa namanya HDRI-nya ya. Karena di sini tidak kelihatan HDRI-nya, teman-teman bisa lihat di menu render. Terus di film, menu render film. Karena aku biasanya default aku nyetingnya ini transparent ya. Mungkin teman-teman ada yang kayak gini kondisinya di awal ya. Aku pakainya yang transparent ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat di belakangnya itu adalah file HDRI ya. Kita tidak pedulikan ini ya, yang bagian belakangnya kita matikan saja dan pilih transparent ya. Aku biasanya dari Blender tuh sudah
sudah dari sananya di setting ya, transparent. Kita pakai yang transparent. Terus kita yang selanjutnya kita perlu menggeser ya si lighting HDRI-nya di bawah ini, shader editor ini ya, bagian world ya. Nah, teman-teman di sini perlu dirotasi lagi ya, rotate-nya kira-kira settingan seperti ini ya teman-teman ya. Settingannya ini ya, bagian rotasi aja kita setting. Di sini minus 58.5 di bagian sumbu X. Sumbu X di sini minus 58.5. Minus 58.5. Terus yang di bawahnya bagian sumbu Z ya, di sini 105 ya. 105. Terus settingannya yang lainnya, oh iya di sini background strength. Nah, untuk kekuatan si pencahayaannya ya, di sini kita naikin 1.2. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lighting untuk pencahayaan dengan file HDRI teman-teman cukup dengan cara memasukkan si filenya ke ke file ke Blender. Jadi dia otomatis memberikan pencahayaan world ya. Jadi kita pakai pencahayaan world. Jadi kan biasanya kalau kita untuk memberikan cahaya atau ngasih lighting itu kita biasanya manual ya teman-teman. Di sini kita pakai cara yang otomatis ya teman-teman ya. Sesudah itu di sini kita udah berhasil untuk membuat teks, dan juga hasilnya kurang lebih seperti ini ya, yang aku kasih contoh ya, seperti ini. Lalu teman-teman kalau dirasa yang bagian depan ini kurang cahaya, teman-teman bisa menambahkannya secara manual ya. Di sini overlay-nya nyalakan lagi. Nah ini teman-teman lighting-nya belum ada ya, kita tambahin Shift A, terus light, terus pilih yang area, teman-teman scale, terus rotasi X, pakai kontrol ya di sini. Nah teman-teman kasih mundur ya. Nah ini untuk bagian depan, ini pencahayaan di bagian depan. Karena teman-teman mungkin agak susah lihatnya, kita di sini di samping ini klik kanan, ada area option, kita pilih yang vertikal, split. Nah sini untuk khusus kamera ya teman-teman ya, karena kameranya belum ada, jadi kita tambahin dulu ya, tekan tekan 1 di sini, front view, Shift A, terus kamera ya, kita tambahin kameranya. Di sini resolusinya, untuk resolusi di sini di menu output ya, di properties teman-teman tulis aja maunya berapa ya. Di sini aku biasanya 2000 kali 2000 untuk postingan di Instagram ya biasanya ya. Harus karena Instagram itu settingan rasionya kotak ya biasanya ya. Teman-teman di sini mundur, kasih mundur kameranya. Di sebelah kiri ini kan yang kotak ini untuk khusus kamera ya. Di sini kameranya udah diseleksi, langsung klik dulu di sini sekali aja, terus kontrol 0. Nah di sini udah masuk nih khusus buat kamera nih di sebelah kiri kita. Terus kita dorong aja maju ke depan. Nah untuk menyeting si kameranya gitu ya. Teman-teman bisa shift set di sini atau tidak. Ini ada ini nih mode rendered ya. Di scroll ini di atas ini nih yang bola ini, ada bola 3 ini kan, ini mode solid, mode material, satu lagi mode render. Ini mode render. Jadi sudah masuk dalam mode render ya, yang di sebelah
kiri ini teman-teman untuk menghilangkan apa namanya settingan yang lain-lain supaya kelihatan. Ini kan bisa dimatiin di atasnya, ini gizmo dimatiin, ini overlay bisa dimatiin, jadi kelihatan nih kalau posisi sudah full rendernya, previewnya segimana. Nah ini di samping di sebelah kiri ini ada previewnya, jadi udah berhasil nih teman-teman sampai tahap render preview. Untuk yang selanjutnya teman-teman klik render, lalu pilih yang render image. Langsung teman-teman pindah di tab atas ini ke rendering. Lalu teman-teman tunggu saja si hasil rendernya ya sampai selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa lihat progresnya di bawah ya, ini di rendering ada berapa persen di bawahnya ya. Teman-teman tunggu aja. Nah, kalau udah selesai kayak gini ya teman-teman ya. Oh ya, rendernya di Cycles ya. Kita pilihnya render engine-nya Cycles ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini tutorialnya ya teman-teman. Untuk save si gambar ini, teman-teman ke menu image, lalu save as. Nah ini teman-teman taruh nih di mana saja ya. Di ini ya, di folder mana saja bebas ya. Kasih nama ya, jangan lupa 3D text balloon. Save. Ini sebelum di save teman-teman bisa pilih formatnya ya, mau JPEG atau PNG. Kalau PNG terus ini kan kalau PNG yang latar belakangnya kosong, jadi teman-teman bisa pilih yang latar belakangnya kosong, nanti bisa diedit di Photoshop nanti. Udah itu klik save as. Teman-teman masuk ke folder download tadi. Nah ini hasilnya ya teman-temannya. Nah ini adalah hasilnya dari tutorial hari ini. Jadi latar belakangnya kosong ya. Jadi teman-teman bisa edit lagi di Photoshop sisanya ya. Nah kira-kira kalau di save PNG dia bakal transparan ya belakangnya. Jadi kita fokus di si tulisannya ya. Oke, kira-kira seperti ini tutorial hari ini ya teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Jadi teman-teman jangan lupa di share ya video tutorialnya. Jangan lupa di like, komen ya. Buat yang baru nonton ya, jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share. Oke.